ada bekas tapak kaki kita di sana, dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang kosong juga akan diminta tanggung jawab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung pada manusia pada hari kiamat nanti adalah apa yang dia isi untuk waktu salatuhu, salatnya. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer, dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tunggal, esa, tak berbilang, hanya Dia saja yang ada, belum ada waktu, belum ada tempat. Lalu kemudian Allah menciptakan makhluk, dan makhluk itu berada pada tempat, ruang, dan waktu. Maka yang dua ini mesti kita isi. Ruang mesti diisi. Dulu di atas tanah ini kosong, ruang yang hampa, hanya diisi tanam-tanaman liar, tak bermanfaat. Maka kita isi dengan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, maka dibangunkan satu tempat untuknya di surga. Ruang kosong diisi dengan bangunan. Malaikat Nabi SAW ditanya, apa yang pertama kali yang mengisi dunia ini? Maka Nabi SAW menjawab, bangunan yang pertama adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Bangunan yang pertama adalah Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian bangunan yang kedua apa?
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bangunan yang kedua adalah al-masjidil aqsa. Lalu di dalam bangunan itu diisi lagi, diisi dengan manusia. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang duduk berkumpul mengisi rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat yang membawa rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ada ruang kosong yang mesti kita isi. Jangan pernah ada kekosongan, karena kekosongan simbol daripada tempat syaitan. Nabi SAW sebelum mengangkat takbiratul ihram mengatakan, saddul khalal, isi celah kaki, jangan sampai ada yang kosong. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, wa mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, rapat. Filosofi, tempat yang kosong mesti diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi yang kedua setelah tempat, waktu. Waktu jangan pernah ada kosong. Waktu mesti terus diisi, karena kekosongan akan didatangi oleh syaitan. Alladzi waswisu, yang berbisik, fi sudurin nas, di dalam hati yang kosong. Maka hati mesti diisi dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika mereka berbaring, mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kosong tempat, maka akan diisi dengan maksiat. Ketika hati kosong, maka dia akan diisi dengan lintasan-lintasan fikiran. Asyaitanu yajri majrad dam, syaitan mengalir dalam aliran darah. Sebagaimana darah mengalir, begitulah aliran syaitan. Maka dia akan senantiasa diisi. Apakah yang mengisi itu baik atau buruk? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penciptaannya diberikan Allah Subhanahu wa taala dua jalan. Yang pertama, fujuraha, jalan jelek, jahat, maksiat. Yang kedua adalah taqwaha, baik, takwa, taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan, kita diberikan potensi untuk memilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pentas tempat yang bernama dunia ini bukan yang baru. Dia pernah dilewati oleh orang-orang sebelum kita. Namruz pernah melewati pentas ini, dan pada akhirnya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Masa wayang bernama Namruz berakhir, pentas selesai, penonton bubar, dan Namruz turun 400 tahun berkuasa. Lalu kemudian datang episode berikutnya bernama Fir'aun. Akhirnya kekuasaan itu hilang juga dari tangan Fir'aun. Dia sudah mengisi tempat kosong dan waktu yang kosong, dan pada akhirnya dia meninggalkan waktu kosong, tempat kosong itu. Piramid, Sphinx menjadi saksi tentang keberadaannya. Semua pakar sejarah sepakat bahwa dia pernah ada, dan semua bercerita. Al-Quran tertulis, yudzabbihuna abna'akum, dia menyembelih anak-anak yang tidak berdosa. Wa yastahnuna nisa'akum, perempuan, anak-anak kecil dia biarkan hidup karena dianggap tidak mengganggu. Adapun anak kecil laki-laki mengancam kekuasaannya, dia akan sembelih hidup-hidup. Kekejaman yang luar biasa. Lalu kemudian masanya pun berakhir, tempat yang dia isi kembali kosong, diisi dengan makhluk yang baru. Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka mengisi tempat dan mengisi waktu. Hari berganti, musim berubah, matahari tetap terbit, dan sampai masa kita mengisi tempat yang kosong. Berapa banyak tempat yang dulu kosong kita isi? Tempat kosong di kampus kita isi, tempat kosong di sekolah kita isi, tempat kosong di rumah kita isi.
dan waktu yang kosong. Kita berada pada tempat kosong dan waktu yang kosong. Dan sampai pada masanya waktu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua yang mereka lakukan, wa atharahum, bekas-bekas tapak kaki mereka. Yang awalnya tanah itu kosong, hanya tanah yang becek, yang basah, lalu kemudian kita lewati, ada bekas tapak kaki kita di sana, dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kosong juga akan diminta tanggung jawab. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada manusia pada hari kiamat nanti adalah apa yang dia isi untuk waktu salatuhu, salatnya. Salat adalah aktivitas, kegiatan, aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Kegiatan itu mengisi waktu, dan waktu itu adalah umur. Umur itu adalah usia. Usia itu adalah detik, berubah menjadi menit, berubah menjadi jam, berubah menjadi hari, siang, dan malam, dipergantikan Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari menabrak bulan, dan bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Menghitung waktu dengan bulan disebut dengan qamariyah, qamar, bulan. Menghitung waktu dengan matahari disebut dengan syamsiyah, matahari. Thalathami'ati wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi tertidur di gua selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, lebih 9. Mengapa pengucapan katanya 300 tahun lebih 9? Kenapa tidak dikatakan 309 tahun? 300 tahun. Wasdadu tis'a, berlebih 9. Karena memang 1 tahun qamariyah, 1 tahun syamsiyah, matahari, berlebih 11 hari qamariyah. Maka kelebihan dalam 300 tahun sama dengan 9 tahun. Maknanya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab yang buta huruf, sudah diajarkan untuk berhitung bahwa dalam 1 tahun ada 11 hari, dan dalam 300 tahun akan ada kelebihan 9 tahun. 300 wasdadu tis'a bisa dihitung dengan syamsiyah 300 tahun, tapi bila dihitung dengan qamariyah Muharram Safar 309 tahun. Betapa ada 2 cara untuk menghitung hari. Yang pertama adalah syamsiyah, yang kedua adalah qamariyah. Untuk apa diciptakan Allah matahari dan bulan? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu hitungan bulan. Sudah berapa usia? Silakan kita menghitung usia dengan syamsiyah atau dengan qamariyah. Kedua-duanya hanyalah cara untuk mengisi tempat dan waktu. Lalu ketika tiba waktunya, kita pun akan berpindah mengisi alam yang lain. Alam yang sudah kosong, yang siap kita isi, yang disebut dengan barzakhul la yabghiyan. Bainahuma, di antara air laut dan air tawar, barzakhun, ada pemisah, la yabghiyan. Laut tidak akan masuk ke sungai, air sungai tidak akan asin. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada pemisah, la yabghiyan, mereka tidak akan melampaui batas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai manusia, wahai makhluk Allah jin. Semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun akan memasuki alam yang disebut dengan barzah. Dia pemisah antara dunia dengan akhirat. Dunia belum kiamat, maka dia tidak disebut dengan akhirat, tapi dia tidak disebut dengan dunia karena dia sudah meninggalkan dunia. Pemisah antara dunia dengan akhirat adalah alam barzah. Alam barzah kosong, dan kita akan mengisinya. Ketika kita mengisi alam barzah, apa yang sudah kita siapkan? Tangan mencincang, bahu memikul, menanam angin, menuai badai. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kita menjadi orang yang siap menerima segala resiko, makhluk yang menerima konsekuensi dari semua ucapan, tindakan, perbuatan
yang pernah kita isi pada dua makhluk Allah. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah waktu. Tempat yang kita isi dan waktu yang kita isi, semua akan kita tuai, semua kita akan semai, semua akan kita terima segala konsekuensi ketika berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pernah engkau isi di atas dunia? Bersyukurlah mereka yang pernah mengisi dunia ini dengan masjid. Masjid diisi dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan berkumpul, dengan mengaji. Beruntunglah orang yang pernah mengisi dunia. Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengisi dunia. Yang kosong dia isi dengan Masjid Al-Azhar. Dia robah dari Syiah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Salahuddin Al-Ayyubi pernah mengisi waktu kosong. Dia bebaskan Palestina. Dialah yang membebaskan Palestina dari mereka yang berjuang atas nama agama, tapi sebenarnya menumpahkan darah, mencaci maki, mengotori rumah Allah. Lalu datang Salahuddin Al-Ayyubi. Masanya sampai harinya berganti, dia pun berpindah ke alam barzah. Muncul manusia yang baru, Muhammad Al-Fatih. Dia sudah mengisi, dia merubah Konstantinopel menjadi Muhammad Al-Fatih. Dia tidak sebut namanya, tapi dia sebut dengan kota Islam, Istanbul. Lalu sampai masa kita, apa yang sudah kita isikan untuk dunia ini? Apa yang sudah kita isikan untuk tempat kosong bernama dunia? Apa yang sudah kita isikan untuk tempat kosong bernama waktu? Ketika matahari mulai akan muncul, didahului dengan waktu subuh, Allah bersumpah, was-subhi idza tanaffas. Lalu kemudian terbit matahari, Allah bersumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Kemudian matahari naik, masuk waktu siang, wan-nahari idza tajalla, masuk waktu petang. Allah kembali menyebutkan waktu, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. Allah menyebutnya dua kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Malam yang gelap mulai sirna karena terbit fajar, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Waktu-waktu ini besar di hadapan Allah. Kita menyepelekan waktu. Waktu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang barat itu amat sangat menghormati waktu? Karena bagi mereka time is money, waktu adalah uang. Peradaban mereka adalah peradaban materi, sedangkan peradaban kita adalah peradaban tanggung jawab. Semua waktu ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Manusia akan tetap tegak pada hari kiamat, diminta tanggung jawab di hadapan Allah, dan yang akan ditanya kepadanya, an umrihi fima afnah. Umur adalah usia. Usia adalah waktu. Kemana saja waktu yang kuberikan dulu kepadamu kau habiskan. Bersyukurlah mereka yang menghabiskan waktu dengan menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran. Beruntunglah orang yang mengisi waktu dengan segala aktivitas yang bermanfaat, membahagiakan anak yatim, fakir miskin, du'afa. Beruntunglah orang yang mengisi waktu dengan darah yang tumpah karena berjihad fi sabilillah. Mereka yang berjuang menegakkan negeri ini mengisi dua, tempat dan waktu. Dan sekarang tempat dan waktu itu ada di hadapan mata kita. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung waktu, dan akan datang waktu yang baru. Apa yang akan kita isikan? Strategi apa yang akan kita buat untuk mengisi ruang dan waktu? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa' 'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.